Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnufit. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri, saya adalah Dr. Husnufit, MPDI Ketua Takmir Musul Alias Surabaya. Kali ini saya mau menyampaikan tentang Hall Sunan Ampel di Surabaya yang sebentar lagi insya Allah dilaksanakan pada 14 Februari 2025, jatuh pada 1446 Hijrah. Ada perkembangan menarik pada acara Hall Sunan Ampel jika dilihat dari kepanitiaan, struktur kepanitiaan, yaitu Habib Lutfi yang selama ini membongkar dan merubah makam Sunan Ampel sudah tidak menjadi penceramah. Mengingat tahun-tahun sebelumnya Habib Lutfi merupakan seorang yang memberikan tausiah di acara Hall Sunan Ampel. Nah, pada tahun ini di kepanitiaan Sunan Ampel, Habib Lutfi sudah tidak memberikan ceramah, tetapi digantikan oleh Habib yang berasal dari Pasuruan. Ini sebenarnya tidak pas, karena Habib dari Pasuruan itu satu bukan keturunan dari Sunan Ampel dan tidak mengerti tentang sejarah Sunan Ampel. Sepertinya ini dipaksakan. Perlu diketahui bahwa sebelum Habib menjadi penceramah di Hall Sunan Ampel ini, sebelum zaman penjajahan Belanda, hall di makam Sunan Ampel, Masjid Sunan Ampel ini panitiaannya adalah para kiai Nusantara. Mereka mengadakan kegiatan hall Sunan Ampel. Tapi setelah perang Diponegoro berakhir dan kekalahan Pangeran Diponegoro akibat tipu muslihat Belanda, maka banyak imigran zaman dan para habib ini dipindah ke Surabaya. Ini di daerah Ampel ini menduduki bekas tanah Sunan Ampel. Mereka cukup banyak dari Batavia ke Surabaya, dan hingga saat ini semakin banyak jumlahnya, dan sejak zaman Belanda dan hingga kini menjadi kepanitiaan dan Hall Sunan Ampel. Pada masa era sekarang, setelah Kiai Imad menyampaikan tesisnya bahwa Mbak Alawi bukan keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya lah para habib untuk sadar diri, tidak menjadi bagian dari kepanitiaan Hall Sunan Ampel, apalagi sebagai pembicara. Dan kiai-kiai pribumi yang berada di kepanitiaan ini hendaknya menggantikan penceramah Hall Sunan Ampel ini adalah Kiai Halwani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini dua tokoh ini sangat layak untuk menjadi pembicara di Hall karena mengerti jelas tentang sejarah Sunan Ampel. Sedangkan Habib yang berasal dari Pasuruan itu tidak mengerti tentang sejarah Sunan Ampel dan juga bukan dzurriyyah, keturunan dari Sunan Ampel.
Nah, pada hall yang akan diadakan pada 14 Februari ini, hendaklah para Habib sadar diri dan serahkan kepanitiaan aktivitas di makam Sunan kepada Kiai Nusantara. Juga PWLS Surabaya, Jatim maupun pusat ini hendaklah hadir dalam acara kegiatan hall PWI, hall Sunan Ampel, sehingga ada warna baru pada tahun 2025 ini dengan kehadiran PWILS dari pusat, Jatim hingga Surabaya ini akan menambah semaraknya hall Sunan Ampel, sehingga hall ini akan menjadi milik kaum pribumi yang selama ini telah digantikan para Habib Ba'alawi sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu pasca kekalahan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ini adalah momentum. Kenapa saya katakan demikian? Saya juga seorang sejarawan. Juga ini momentum penting sehingga sejarah Sunan Ampel akan semakin bersinar dan jelas. Mengingat selama ini Habib Ba'alawi yang tiap tahunnya penceramahnya adalah Habib Lutfi ini telah membawa kemudorotan, menghilangkan jejak sejarah. Di antaranya makam Sunan Ampel telah dirubah bentuknya atas instruksi Habib Lutfi. Kemudian nisan Sunan Ampel yang merupakan bukti autentik itu telah diganti dengan nisan yang baru, model di Yaman. Dan ini sebenarnya sangat berbahaya dalam penulisan sejarah ulang. Nisan itu ternyata dipendam di makam Sunan Ampel. Oleh karena itu saya usulkan untuk ditampilkan kembali sehingga sejarah Sunan Ampel semakin jelas, karena nisan itu merupakan salah satu bukti kebenaran adanya Sunan Ampel berada di Surabaya dan mendirikan pesantren di Ampel Dentah. Kemudian makam-makam lainnya juga mulai pada hilang, mulai dibikin tidak aslinya. Maesannya juga begitu, bukan maesan asli. Kemudian tidak ada nama-nama orang-orang yang meninggal di situ. Misalnya nama Lembu Petang itu yang dimakamkan di situ tidak ada. Yang hanya ada makam Mbah Bolong, Mbah Son Haji, makam Sunan Ampel dan istrinya ada namanya. Ini sebenarnya makam-makam yang sudah hilang bentuk nisannya, ini perlu dikembalikan, perlu ditulis kembali nama-nama orang-orang yang beliau-beliau yang ini dimakam, dan sehingga masyarakat yang berziarah di daerah situ adalah tahu tentang siapa yang dimakam di situ. Karena orang-orang yang dimakamkan di area makam Sunan Ampel merupakan tokoh penting dalam penyebaran agama Islam. Nah, inilah perlunya bahwa kiai pribumi harus menjadi
pengurus penguasa di makam Sunan Ampel dan Masjid Sunan Ampel, mengingat bentuk dari tempat pengimaman sudah hilang kan. Ini banyak bukti-bukti autentik di makam Sunan Ampel telah banyak hilang. Ini akibat selama 200 tahun itu para Habib Ali berkuasa di makam Sunan Ampel. Pemirsa yang saya hormati, memang ini ada perkembangan baru. Habib Lutfi sudah tidak berceramah tentang hal Sunan Ampel karena memang beliaunya bukan sejarawan Islam, tidak paham sejarah, malah berusaha ingin membelokkan sejarah perkembangan agama Islam yang dilakukan Sunan Ampel dengan putranya serta duriyahnya. Ini dibuktikan dengan pembongkaran makam dengan mengganti bentuk yang baru, pemendaman nisan, dan pembelokan sejarah. Memang kalau bisa tahun ini adalah tahun yang momentum, masih ada sisa waktu hari. Paling tidak Kiai Halwani selaku Ketua Jatman PBNU atau Kiai Badudin untuk memberikan tausiah di acara haul. Dan saya mohon para Habib yang di Pasuruan untuk legowo, untuk tidak memberikan ceramah di acara haul yang dihadiri oleh ribuan umat Islam dari berbagai daerah. Mengingat Habib Ba'alawi yang berasal dari Pasuruan itu bukan kapasitasnya untuk menyampaikan sejarah haul Sunan Ampel. Yang memiliki kapasitas menyampaikan haul Sunan Ampel adalah Trah atau Duriyah Wali Songo. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kepanitiaan penguasaan makam dan masjid Sunan Ampel. Semoga pada haul Sunan Ampel yang sebentar lagi ini kepanitiaannya 100% berasal dari para pribumi, kiai pribumi, sehingga kedepannya situs-situs yang ada di Sunan Ampel akan terjaga dan sejarah Sunan Ampel tidak dibelokkan dan tetap menjadi sejarah yang tegak lurus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.